Namo Buddhaya. Nama saya Elvan Swandi dari kelas 1 BUML. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Orang keras kepala. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai seorang biku yang serakah. Keserakahannya akan berhubungan dengan buku ke-9 dalam Kaka Jataka. Pada kesempatan ini, para biku menyampaikan kepada sang guru dengan berkata, "Bante, biku ini sangat serakah." Sang guru bertanya, "Benarkah apa yang mereka katakan?" Biku, "Bahwa engkau sangat serakah." "Benar, Bante," jawabnya. "Demikian juga di kehidupan yang lampau, Biku. Engkau yang serakah dan karena keserakahanmu, engkau kehilangan nyawa. Juga menyebabkan ia yang menjadi bijaksana dan penuh kebaikan kehilangan tempat tinggal." Setelah mengucapkan kata-kata itu, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seekor burung dara. Penduduk Benares di masa itu menunjukkan kebaikan mereka dengan menggantungkan keranjang jerami di berbagai tempat sebagai tempat berlindung dan bersenang-senang bagi burung-burung. Juru masak dan seorang saudagar besar di Benares juga menggantungkan keranjang di dapurnya. Dalam keranjangnya inilah Bodhisatta tinggal. Ia pergi keluar di pagi hari untuk mencari makan dan kembali lagi di sore hari. Seperti itu rutinitas dia. Suatu hari, seekor gagak masuk ke dalam dapur. Ia mencium harum garam dan ikan serta daging segar di sana. Gagak itu dipenuhi oleh keinginan untuk mencicipinya. Sambil mencari cara untuk memenuhi keinginannya, ia bertengger di sekitar dapur. Dan saat hari telah sore, ia melihat Bodhisatta pulang dan masuk ke dalam dapur. "Aha," di pikirannya, "akan saya lakukan melalui burung dara itu." Keesokan harinya, ia kembali di saat hari yang masih subuh. Saat Bodhisatta keluar untuk mencari makanan, ia mengikutinya dari satu tempat ke tempat yang lain seakan ia adalah bayangannya. Mulai itu Bodhisatta bertanya, "Mengapa engkau terus mengikutiku, teman?" "Tuanku," jawab gagak itu, "tingkah lakumu membuatku sangat kagum. Karena itu aku mengikutimu." "Namun jenis makanan kita berbeda," jawab Bodhisatta. "Engkau akan menemui kesulitan jika mengikatkan diri kepada saya." "Tuanku," kata gagak itu lagi, "saat engkau mencari makananmu, aku juga akan makan dengan tetap berada di sisimu." "Baiklah, jika itu yang engkau inginkan," jawab Bodhisatta. "Hanya saja engkau harus bersungguh-sungguh." Setelah memberikan nasihat kepada gagak tersebut, Bodhisatta bergerak ke sana kemari mematuk bibit-bibit rumput. Sementara burung yang satu ini lagi membalikan kotoran sapi dan mematuk serangga yang berada di bawah kotoran itu hingga dia kenyang. Setelah itu ia kembali ke sisi Bodhisatta dan bertanya, "Tuanku, engkau menghabiskan begitu banyak waktu untuk makan. Hal-hal yang berlebihan harus dihentikan." Saat Bodhisatta telah selesai makan dan tiba kembali ke rumahnya di sore hari, gagak itu ikut terbang bersamanya ke dalam dapur tersebut. "Burung kita membawa seekor burung lain kembali bersamanya," seru juru masak itu. Ia kembali menggantungkan keranjang kedua untuk gagak tersebut. Mulai hari itu, kedua burung itu tinggal bersama di dapur itu. Suatu hari, sang saudagar menempatkan ikan-ikan yang digantung oleh koki di dapur. Dipenuhi oleh keserakan saat melihat ikan-ikan itu, gagak memutuskan untuk menyuguhi dirinya dengan memakan makanan yang lezat. Maka sepanjang malam, ia berbaring sambil merintih. Paginya, ketika Bodhisatta akan kembali mencari makan, ia berseru, "Mari gagak temanku." Gagak itu menjawab, "Pergilah tanpa aku sakit perut." "Teman," jawab Bodhisatta, "sebelum ini saya tidak pernah mendengar ada gagak yang sakit perut." "Benar, gagak menderita pusing setiap 3 kali jaga malam. Namun jika mereka makan sebuah sumbu pelita, rasa lapar mereka akan reda saat itu juga." "Engkau pasti mengincar ikan di dapur ini. Ikutlah bersama saya sekarang. Makanan manusia tidak cocok untuk dirimu. Jangan bertingkah seperti ini. Ikut dan cari makanan bersamaku." "Sungguh aku tidak mampu, Tuan," jawab gagak itu. "Baiklah, perbuatanmu sendiri yang akan membuktikannya," kata Bodhisatta. "Hanya saja jangan menjadi korban keserakahan. Tetaplah bertahan." Setelah memberikan nasihat tersebut, ia pergi mencari makanan seperti biasa. Sang juru masak mengambil beberapa jenis ikan, membumbuinya beberapa ekor ikan dengan satu cara dan ikan yang lainnya dengan cara yang berbeda. Ia mengekat tutup panci agar uap panas bisa keluar, kemudian meletakkan saringan di atas salah satu panci itu.
Setelah itu ia melangkah keluar dari pintu dapur dan berhenti di sana untuk menyeka keringat dari dahinya. Pada saat itu kepala Gagak itu muncul dari keranjang. Pandangan sekilas itu memberitahukannya bahwa juru masak itu sedang tidak berada dalam ruangan sekarang atau tidak sama sekali, pikirnya. Saatku untuk bertindak. Pertanyaan satu-satunya adalah apakah saya harus memiliki daging cincang atau satu potongan yang besar. Ia berdebat sendiri bahwa akan membutuhkan waktu yang lama untuk kenyang jika ia memilih daging cincang. Ia memutuskan untuk mengambil satu potong besar daging ikan, kemudian duduk dan makan di dalam keranjangnya. Ia terbang keluar dari keranjangnya hingga di atas saringan. Suara klik terdengar dari saringan itu. Bunyi apa itu? Tanya sang juru masak dan berlari langsung mendengar suara tersebut. Melihat Gagak itu, ia berteriak, "Oh, Gagak jahat ini ingin mengambil makanan majikanku. Saya bekerja untuk majikanku, bukan untuk penjahat ini. Apalah gunanya ia bagi aku?" Pertama-tama ia menutup pintu, lalu Gagak itu dan mencabuti semua bulu dari badan Gagak tersebut. Kemudian ia menumbuk jahe dengan garam dan sejenis buah, mencampurkannya dalam susu asam. Terakhir ia merendam Gagak itu dalam asinan tersebut dan melemparkannya ke dalam keranjang. Gagak itu terbaring di dalam keranjang sambil merintih, dikuasai oleh penderitaan hebat dari rasa sakitnya. Sore hari, Bodhisatta kembali dan melihat kondisi Gagak yang menyedihkan itu. "Ah, Gagak yang serakah," ia berseru. "Engkau tidak mampu mendengar nasihatku. Sekarang keserakahanmu telah membawa kesengsaraan bagimu." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia mengulangi syair berikut. Orang keras kepala yang pada saat dinasihati memberikan ketidakacuhan pada teman-temannya yang berbaik hati memberikan nasihat, pasti akan binasa. Seperti Gagak yang serakah itu, yang tertawa untuk mencemooh pengeringatan burung dara. Kemudian ia berseru, "Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini." Bodhisatta terbang meninggalkan tempat tersebut. Gagak tersebut mati di sana dan pada saat itu juga juru masak tersebut kemudian melemparkan Gagak, keranjang, dan semuanya dalam tumpukan sampah. Sang guru berkata, "Engkau serakah, biku. Di kehidupan yang lampau sama seperti saat ini, kadang keserakahanmu, ia yang bijaksana dan penuh kebajikan di masa itu kehilangan tempat tinggalnya." Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah berkeras kepala dan serakah karena kedua itu akan membawa kesengsaraan bagimu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya.